Itu yang kedua, berbuat kebaikan ya. Kita kelebihan rezeki berbuat baik. Wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bih. Ya, engkau membalas kebaikannya apabila dia berbuat baik, kita balas. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bilang tuh, idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, kalau kita berbuat baik, diperlakukan dengan baik ya, diperlakukan dengan baik, fahayyu, balas kebaikan tersebut bi ahsana minha, dengan kebaikan yang lebih gitu. Dia ngasih 20.000, kita ngasih 25. Bahasanya begitu. Nah, termasuk ngucapin salam nih. Ngucapin salam. Orang ngucapin salam, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Nah, karena kata Allah kalau kita diberikan penghormatan, kita harus membalas penghormatan itu lebih begitu. Orang bilang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ngucapinnya komplit nih, komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada lanjutannya, wa maghfiratuh wa ridwanuh. Atas engkau kedamaian, kesejahteraan dan rahmat Allah dan keberkahan Allah dan ampunan Allah dan anugerah Allah. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kita membalas kebaikannya dia. Wa antu addiya malahu alika minal huquqil maliyah. Ya, engkau menunaikan, menepati ya, hal-hal yang sifatnya urusan kita harta. Sama harta, misalnya kita ada jual beli, ada ijab kabul, ada urusan duit lah, pokoknya seputar duit, kita punya hak, kita tunain begitu, menunaikan hak-hak hartanya. Wa anta'udahu idza marido, yang kau jenguk tetangga kita apabila dia sakit. Wa tuhanni'ahu idza fariha, ya. Engkau juga merasa senang apabila dia senang. Ya, merasa senang apabila dia senang. Wa tu'azziyahu idza usiba, menghibur ketika dia mendapatkan musibah, dihibur. Wa alla tata'ammadan nazra ila nisaihi walau kunna khadaman lahu. Ya. Jangan kita terus-terusan ngelihat perempuannya, entah itu anaknya atau bininya. Walaupun perempuan itu ya tetangga kita, pembantunya gitu, jangan. Walaupun pembantunya jangan, sebab dikhawatirkan pas kita ngelihat dia lagi buka aurat misalnya, nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, auratnya kelihatan begitu. Jangan kita terus-terusan ngelihat ya, ngelihat kepada perempuannya, istrinya, anaknya, adiknya, kakaknya. Wa antastura auratih, bahwasanya engkau menutup aibnya ya, tutup aib ya, dia punya aib kita tutup. Orang menyebar aib seseorang, rahasia kan itu, dia cerita sama kita, kita bilang jangan ngomong-ngomong, tahu-tahu disebar sama dia itu. Itu kalau kata ulama dibilang harga diri orang tersebut lebih rendah dari segenggam debu. Debu berapa duit harganya? Hah? Masih mahalan ke rokok sebatang. Debu paling berapa? Kitmana sarair. Kita harus bisa menjadi orang yang menyimpan rahasia. Kalau teman kita, tetangga kita, kerabat kita punya rahasia, lu jangan ngomong-ngomong ya, gue cerita begini. Ya. Tahu-tahu disebar, orang tahu gara-gara dia. Nah, kitmana sarair. Wa antarudda anhul makruh bigadri matastati' ya, mencegah hal-hal yang dibenci sama dia sekedar mampunya kita. Apa nih sekiranya yang membuat tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita benci sama hal itu, kita cegah semampunya. Wa antuqabilahu bil basyasha wal ihtiram ya, engkau juga menjumpai mereka bil basyasha ya, dengan wajah yang ceria, wal ihtiram, menghormati. Kita hormati tetangga, teman, kerabat, saudara, teman, semuanya
ya, hormati, bil basyasah, dengan senyum, wal ihtiram, penghormatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, memuliakan tetangga. Atau dalam hadis lain, memuliakan tamu. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Itu bisa jadi sebab musabab doa kita terkabul. Kalau kita melihat dari hikayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau nggak punya anak kan sebelumnya, di saat itu datang tamu, beliau langsung potong sapi, ya kan? Di malam itu langsung potong sapi. Nabi Ibrahim itu emang seorang nabi yang terkenal dermawan, begitu. Sampai kalau tidak salah tuh ada pendapat bilang bahwasanya Nabi Ibrahim saking dermawannya sampai bilang dalam hatinya, kalau seandainya kata gue punya anak, gue bakal sembelih anak gue hanya untuk memuliakan orang, misalnya gitu. Kejadian, makanya benar kan, Nabi Ismail disembelih kan. Nah, begitu. Dan Nabi Ibrahim pengen punya anak, datang tamu dimuliain. Sampai saatnya nggak taunya tamu itu malaikat. Malaikat, kita nggak usah takut. Nabi Ibrahim gemetar sebenarnya, jangan takut. Ada yang ngasih kabar gembira bahwasanya engkau akan punya anak. Tapi di luar kebiasaan, kalau kita menghormati tamu di luar kebiasaan orang-orang di saat menghormati, insya Allah tuh hajat kita kabul kalau kita melihat dari cerita Nabi Allah Ibrahim. Karena umumnya orang kan menghormati tamu dikasih makan, dikasih minum kan gitu, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim kan enggak, langsung disembelihin sapi seekor. Itu kan enggak biasa. Nah, digabul sama Allah Ta'ala. Makanya niat menjamu tamu, kita niatin agar hajat yang kita pengen, wasilah memuliakan tamu, yaitu digabul. Semua itu butuh wasilah ya, wabtagu ilaihil wasilah. Cari untuk sampai kepada Allah hajat-hajat kita, keluh kesah kita, al-wasilah, perantara. Maka ada istilah tawassul. Tawassul mengirim Fatihah kepada para aulia. Wasilah. Kita berdoa di makam, sebetulnya berdoa kepada Allah, minta wasilah. Cuman penilaian orang-orang yang nggak seneng kan, disangkanya kita munajat di situ, minta di situ. Nah, terus kita nyium batu nisan, kita cium tangan, cium batu nisan di makam wali, dibilangnya nyembah. Padahal bukan, kita cium tangan sebagaimana batu Hajar Aswad. Orang gini nyium Hajar Aswad sampai berebutan kan. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Jangan suuzon juga sama tamu, sama tetangga, sama tamu. Jangan suuzon. Suuzon diperbolehkan. Suuzon itu diperbolehkan cuman satu, kalau tujuannya untuk berhati-hati. Suuzon yang diperbolehkan cuman satu, kalau tujuannya untuk berhati-hati. Wah, gue kalau main sama dia nanti gue kebawa nih. Nah, padahal kan belum tentu, tapi kita antisipasi diri kita supaya gak suuzon. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mazala Jibril. Nah, tadi ini hadisnya nih. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril alaihi salam ya sering banget mewasiatin saya, kata Nabi ini. Riwayat Sayyidah Aisyah. Sering mewasiatin tentang hak-hak tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, sampai-sampai aku mengira jangan-jangan nih tetangga punya hak waris nih. Saking luar biasanya bertetangga. Ya biar akur kita sama tetangga, biar akur. Karena kalau kita ada apa-apa kan nggak mungkin orang-orang jauh ya. Tetangga yang ngebantuin ya, kita hidup dalam
bergaul ya harus bisa melaksanakan hak-haknya. Apalagi kalau dia muslim punya dua hak ya. Kalau dia kafir punya satu hak. Nah, jadi begitu seputar tetangga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan memuliakan tetangga. Ya zur ghibban tazdad hubban. Ada Nabi SAW bersabda itu zur ghibban tazdad hubban. Berkunjung sewaktu-waktu, niscaya akan bertambah kecintaan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak bagi kebaikan. Manusia nurut dengan kebaikan. Ya, apapun yang bisa kita lakukan daripada kebaikan kita jalanin aja. Karena kita nggak tahu, barangkali dia bisa nolongin kita padahal kita udah lupa sama kebaikan itu. Dulu lu pernah nolongin gitu, yang mana yang ini gua aja lupa. Tetangga juga ya, semua punya hak. Dari tutur kata, bahasa, jaga jangan sampai kita menyakiti. Tuh lisan kecil bentuknya tapi mudaratnya besar. Lisan nggak punya tulang tapi dapat mematahkan tulang. Al-lisan laisa laha 'izam walakin yukassirul 'izam. Lidah itu nggak punya tulang tapi dapat mematahkan tulang. Intinya kita memohon kepada Allah Ta'ala ya, agar senantiasa menjaga hati kita agar baik. Karena di akhirat kelak ya, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat ya, ibadah kita semua ibadah nih, baik itu hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan kita kepada manusia ya, dengan segenap tuntunannya ya, kan ada tuntunannya tuh. Pada intinya masih sebenarnya satu, supaya kita hatinya bersih. Begitu. Orang sholat bisa membersihkan hati. Amal ibadah, kebaikan semua bisa membersihkan hati. Begitu. Jadi inilah seputar daripada hak-hak tetangga. Semuanya itu punya hak yang harus kita jalanin. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, kita minta bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kemenangan, kesabaran, kemudahan, kelancaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan kepada segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.